Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan Tailwind pada React.js. Nah, apa itu Tailwind? Tailwind itu adalah sebuah storage eh, pe- pemberbagus website untuk yang kita gunakan pada website kita. Nah, dia akan menyediakan package-package yang kita butuhkan untuk memperbagus dari website kita. Nah, bagaimana cara menggunakan di dalam VS Code? Kita harus menginstalnya terlebih dahulu di dalam terminal. Kemudian kita menggunakan kode ini, npm install tailwinds add tailwinds css/file. Kita enter. Nah, dia akan meloading untuk menginstal semua package dari tailwind css ini. Nah, nanti pada saat kita setelah menginstalnya, maka maka kita jalankan npm audit. Nah, npm audit fix. Nah, setelah ini berjalan, maka semua Tailwind CSS itu sudah masuk ke dalam folder yang kita gunakan untuk project kita. Nah, kemudian di lab kemarin saya mendapatkan latihan yaitu eh, membuat dari hitung gaji dan user form. Nah, untuk penggunaan Tailwind kita memasukkan di dalam config.js, kita masukkan Tailwind dalam sini agar penggunaan CSS-nya bisa terpakai. Kemudian pada form yang akan kita gunakan, kita membuat terlebih dahulu kelas main yang berisi tentang kelas yang akan kita panggil di bagian indeks websitenya. Kemudian kita menggunakan CSS Tailwind yang import dari Tailwind CSS-nya. Kemudian kita membuat kelas hitung gaji dan kelas user form. Nah, saya akan membahas tentang user form dulu. Untuk user form itu berisi tentang input field nama, input field email, dan input field dari data yang tanggal lahir. Kemudian itu memanggil dari komponen dari input field, di mana input itu terdiri dari label, tab, dan placeholder. Kemudian ada hitung gaji yang dimana tugas dari hitung gaji ini akan menghitung semua nilai-nilai gaji bersih, kemudian akan hitung pajaknya, dan akan mentotalkan berapa gaji yang kita dapatkan nantinya. Kemudian dia akan mendetek apakah ada gaji yang nilai yang bernegatif atau kosong. Maka jika ada, nanti akan muncul alert silakan masukkan gaji yang valid, tidak boleh kosong atau negatif. Nah, untuk perhitungannya itu menggunakan cons, yaitu mengambil variabel gaji dan set gaji. Untuk pajaknya bernilai 0,11, yaitu pajaknya 11%, dan nilai dari total gajinya itu gaji dikurangin gaji dari kali pajaknya dari 11% tersebut. Nah, untuk cons nilainya supaya tidak nol, maka akan membuat variabel nilai itu yang dimana nilai gaji tersebut harus besar dari nol, tidak boleh nol dan tidak boleh minus. Nah, untuk div class-nya, dia akan melakukan penginputan gaji pokok bernilai number untuk dimasukkan ke target value. Kemudian ada masukkan nilai pajak dan ada memasukkan nilai alert dan nilai hasil gajinya di sini. Nah, dari kelas ini akan mengambil 3 komponen, yaitu pertama ada komponen alert, yang dimana alert ini akan memunculkan pesan errornya atau pesan kesalahannya. Kemudian ada komponen hitung gaji, hasil gaji, yang dimana nanti akan menghitung total yang dibawa yang bisa didapatkan oleh karyawan itu berapa gajinya. Kemudian ada input gaji, yang dimana input gaji ini terdiri dari label, type, placeholder, value, dan on change, yaitu input yang akan diinputkan dari hasil gajinya. Nah, bagaimana cara pengimplementasikannya? Kita jalankan npm run dev-nya dulu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sini, masuk ke pertemuan 3. Nah, di sini kita ada dua form ya. Di sini ada form tambah user dan form hitung gaji.
Nah, untuk tambah user ini kita bisa input buku, input email, .com, dan inputkan tanggal lahir sesuai yang kita butuhkan. Contoh di sini Februari. Nah, maka ini sudah terbuat dari form usernya. Kemudian ada form yang kedua, itu yang kita bahas tadi, yaitu hitung gaji bersih. Di mana ini jika kosong maka akan langsung muncul pesan alert, yaitu gaji tidak boleh kosong atau negatif. Maka jika kita masukkan negatif, nah maka tetap terjadi error. Jika kita masukkan yang positif, contoh di sini ada 500. Nah, maka akan muncul dari pajaknya 11%, maka gaji yang kita dapatkan adalah 445.000. Nah, itu merupakan conditional rendering, state, dan komponen yang digunakan dalam folder si input hitung gaji ini. Nah, kemudian saya membuat yaitu form baru yang dimana untuk sebuah project, yaitu project hotel yang kemarin saya buat, yaitu saya akan membuat form input kamar, dimana sini saya buat foldernya dulu, masuk ke Ghost Hotel, kemudian saya masuk ke sini. Nah, di folder project saya ini, saya membuat dari Tailwind CSS tersebut, saya membuat dari formnya itu adalah form input kamar hotel. Nah, di mana saya menggunakan dua komponen, yaitu alert dan komponen dari input fieldnya. Nah, untuk penginputan kamarnya, yaitu saya memanggil dari input fieldnya itu menggunakan input alert. Kemudian untuk function inputnya ada label, value on change, type-nya text, dan is-tag-nya teman novel. Nah, dari sini akan menjalankan beberapa validasi. Yang pertama itu untuk pesan error, yang kedua itu untuk validasi input gender, sama input dari labelnya, seperti nama tadi sama tanggal, itu akan muncul pesan ini setiap inputan, maka akan muncul masuk tidak boleh kosong. Nah, untuk date ini tidak boleh dan untuk hal lainnya, untuk validasi yang selanjutnya itu tidak boleh mengandung angka, dan selain dari kedua ini akan jalan true. Nah, untuk validasi dari ininya inputannya, maka akan menjalankan dari variabel label, value on change, type, dan step. Kemudian alertnya akan muncul error jika ada dari salah satu ini tidak terpenuhi. Kemudian untuk pesan input kamar formnya, mengambil import dari input field, import dari alert, kemudian consent dipanggil ada nama set nama, ada gender, ada tanggal, ada error dari gendernya. Nah, akan menjalankan validasi kembali, yaitu validasi gender, validasi dari validnya nama apabila sudah terpenuhi dari nama, gender, dan tanggal. Kemudian dari alertnya pada saat dilakukan submit, maka akan muncul alert data berhasil submit. Nah, kemudian ada tampilan form yang akan menampilkan untuk penginputan kamar, penginputan nama, gender, dan tanggal. Kemudian ada tombol submit. Tombol submit ini akan muncul apabila semua dari form ini sudah terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka belum muncul. Maka yang akan kita lakukan yang pertama adalah command prompt, kita jalankan npm-nya, npm dan dev. Nah, setelah jalan, kita lakukan pembukaan. Nah, ini merupakan hasil form dari kode tadi, yaitu menggunakan komponen alert sama komponen input field, kemudian menggunakan state-nya setiap ini, setiap conditional renderingnya setiap inputan, yang dimana jika kita tidak jadi menginputkan nama, nah maka akan muncul nama tidak boleh kosong. Jika tidak menginputkan gender juga seperti itu, dan tanggal juga seperti itu. Nah, mengapa sini tidak ada tombol submit? Karena dari tiga kondisi ini tidak terpenuhi ketiga-tiganya. Maka kita harus mempenuhi terlebih dahulu.
Contoh, jika kita menginputkan angka, maka akan muncul error kembali. Nah, nama tidak boleh mengandung angka. Jadi kita harus menginputkan sesuai yang diminta. Kemudian gender menggunakan drop down, yaitu ada laki-laki dan perempuan, laki-laki, dan kita pilih tanggalnya. Nah, maka setelah dari 3 hal ini sudah terpenuhi, maka akan muncul tombol submitnya. Nah, ini merupakan data yang termasuk yang tersimpan di dalam ininya, datanya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Itu merupakan dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.